Kalau kamu hidup dari pendapatan harian di bawah Rp100.000, kemungkinan besar kamu bukan orang yang duduk santai menunggu keajaiban. Kamu mungkin seorang buruh yang tenaganya dibayar per hari, seorang ojek online yang harus menunggu order sambil menahan panas dan hujan, seorang pedagang kecil yang dagangannya belum tentu laku setiap hari, atau seorang freelancer pemula yang penghasilannya belum stabil dan sering datang terlambat. Apapun profesinya, satu kesamaannya sama, uang hanya datang kalau kamu bergerak, dan begitu kamu berhenti, penghasilan pun ikut berhenti. Masalahnya, hidup tidak ikut berhenti, kebutuhan tetap datang setiap hari, makan tidak bisa ditunda, ongkos jalan tetap harus dibayar, dan seringkali baru siang atau sore hari, kamu sudah mulai menghitung sisa uang sambil bertanya dalam hati, cukup nggak sampai malam? Banyak orang di posisi ini hidup dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan. Bangun pagi dengan satu tujuan sederhana, hari ini bisa lewat tanpa masalah. Besok dipikirkan besok. Dan begitu terus, berulang tanpa sempat menarik napas panjang. Tidak adanya tabungan bukan karena kamu tidak mau menabung, tapi karena setiap hari uang yang kamu pegang terasa seperti uang terakhir. Selalu ada rasa takut kalau disisihkan, nanti kurang. Selalu ada rasa cemas kalau uang tidak dihabiskan untuk kebutuhan hari ini, besok malah lebih sulit. Akhirnya, hidup berjalan tanpa pegangan, tanpa cadangan, tanpa ruang untuk salah. Satu kejadian kecil saja, sakit, hujan, motor rusak, bisa langsung mengguncang semuanya. Dan yang sering tidak terlihat adalah beban mentalnya. Rasa bersalah karena merasa belum bisa memberi yang terbaik. Rasa minder ketika melihat orang lain terlihat lebih mapan. Rasa capek yang bukan hanya di badan tapi di pikiran. Capek menjelaskan kondisi ke orang lain. Capek berpura-pura baik-baik saja. Capek menahan diri dari hal-hal kecil yang sebenarnya manusiawi. Hanya karena uang tidak pernah benar-benar cukup. Tapi dengarkan ini baik-baik. Masalahnya bukan kamu malas. Masalahnya bukan karena kamu tidak bekerja keras. Banyak dari kamu justru bekerja lebih keras daripada orang-orang yang penghasilannya lebih besar. Masalahnya adalah sistem hidup kamu tidak disesuaikan dengan pendapatan kecil. Kamu dipaksa hidup dengan standar yang sama, harga yang sama, tekanan yang sama. Padahal kemampuan keuangan kamu jauh berbeda. Pendapatan kecil menuntut cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, cara mengatur uang yang jauh lebih sadar dan disiplin. Dan sayangnya, hal ini jarang sekali diajarkan. Kebanyakan orang hanya disuruh kuat, disuruh sabar, tanpa pernah diajarkan bagaimana caranya mengatur hidup agar tidak terus-menerus kelelahan secara mental. Di bagian ini, saya ingin kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti berasa gagal hanya karena angka di dompet kamu kecil. Karena yang akan kita bahas setelah ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana caranya kamu bisa bertahan dengan lebih tenang, lebih terkontrol, dan lebih manusiawi meski pendapatan kamu saat ini masih terbatas.